Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dewi Lestari Putri dengan NIM 2281010069 dari kelas 2 PAIC. Di sini, saya akan menjelaskan tentang makalah usul tarbiyah yang berjudul Landasan Historis Pendidikan Islam. Di pembahasan ini, masuknya pendidikan Islam di Indonesia terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, gambaran tentang pendidikan Islam sebelum penjajahan. Yang kedua, eksistensi pendidikan Islam pada masa penjajahan. Dan ketiga, realitas pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Pertama, pendidikan Islam sebelum penjajahan. Sejak awal berkembangnya Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat Muslim Nusantara. Islamisasi menjadi alasan utama melaksanakan pengajaran Islam, walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Kebutuhan masyarakat Islam dengan pendidikan mendorong masyarakat Islam Nusantara mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa, umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Buddha menjadi pesantren. Umat Islam Minangkabau mengambil alih surau yang merupakan peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan Islam, dan di Aceh Meunasah ditransfer menjadi lembaga pendidikan Islam. Adanya Islamisasi dan pendidikan Islam yang sangat pesat di Nusantara pada saat itu berhasil membentuk masyarakat Islam yang mendorong lahirnya kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa kerajaan Islam pada masa sebelum zaman penjajahan adalah: pertama, Kerajaan Perlak, Kerajaan Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Siak di Sumatera. Kedua, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram di Jawa. Ketiga, Kerajaan Kembar Goa Talo di Sulawesi Selatan. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa penjajahan. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Tekanan yang dialami umat Islam pada zaman penjajahan Belanda tidak membuat umat Islam menyerah, tetap berjuang hingga akhirnya pendidikan Islam mengalami kebangkitan dan kemajuan. Kemajuan pendidikan tersebut terinspirasi oleh gerakan yang lahir di Timur Tengah, khususnya Mesir dan Saudi Arabia, oleh orang-orang yang pulang dari menuntut ilmu di kedua negara tersebut. Munculnya gerakan-gerakan tersebut menyebabkan pendidikan Islam bergerak ke arah yang lebih maju, walaupun di sisi lain, pemerintah kolonial tidak mendukungnya. Usaha tersebut tidak bisa dikatakan gagal, karena banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bermunculan yang merupakan pembaruan pendidikan Islam pada masa saat itu. Yang kedua, pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang. Kehadiran Jepang menjajah Indonesia sangatlah singkat, namun Jepang tetap memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam. Salah satunya adalah umat Islam lebih leluasa mengembangkan pendidikannya karena peraturan pemerintah Belanda yang diskriminatif tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam saat itu masih sama dengan sistem zaman Belanda, yaitu di samping sistem pendidikan pesantren, juga terdapat sistem pendidikan klasikal, yaitu sistem pendidikan Belanda yang memuat pelajaran agama. Fase yang terakhir yaitu pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Yang pertama, pendidikan Islam masa Orde Lama. Salah satu yang dilakukan pemerintahan pada saat itu adalah membentuk dan mengisi struktur pemerintahan negara dengan mendirikan departemen di segala bidang yang akan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan untuk kepentingan agama dan pendidikannya. Pemerintahan mendirikan Departemen Agama, kepentingan pendidikan secara umum ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Besarnya perhatian pemerintahan terhadap pendidikan Islam menandakan bahwa pendidikan Islam masa ini telah jauh berbeda bila dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Setidaknya, pada masa ini pendidikan Islam sudah tidak termarginalkan lagi. Setidaknya ada beberapa sumbangan pemerintahan Orde Lama terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan Islam masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan agama telah mengalami kemajuan sesuai dengan keputusan sidang MPRS tahun 1966. Dengan demikian, sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Terakhir yaitu pendidikan Islam masa reformasi. Era reformasi dalam istilah lazim yang digunakan di Indonesia adalah masa pemerintahan yang dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada, keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik daripada keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.
yaitu kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.